Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan panduan dari video yang Ustadz buat hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak soleh, kita sudah berdoa, maka kita bisa langsung masuk belajar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 pada subtema 4 ya. Masih di tematik 2B. Kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 3 ya. Subtema 3 itu dan juga evaluasinya. Nah, kita sudah sekarang maka kita masuk ke pembelajaran 1 pada subtema 4. Silakan dibuka bukunya, yaitu di halaman. Nah, ini yang ini, bermain di tempat wisata ya. Silakan dibuka bukunya. Kalau Ustadz lihat di sini di bukunya itu di halaman 117 ya, halaman 117. Berkunjung ke tempat wisata sangat menyenangkan. Banyak hal yang dapat kita lihat di sana. Di tempat wisata kita juga dapat bermain, namun jangan sampai kita merusak tempat wisata itu. Aturan apa saja yang harus kita patuhi? Mari kita pelajari bersama. Nah, ini ya anak-anak, jadi setiap tempat itu ada aturannya, termasuk di tempat wisata. Jangan kita sembarangan melakukan hal yang berbahaya. Contohnya apa? Di kolam renang ada aturan anak kecil tidak boleh berenang di kolam yang misalnya yang 2 meter. Maka ketika kita melanggar aturan itu, yang berbahaya siapa? Iya, yang berbahaya adalah diri kita sendiri. Nah, itu contoh saja. Nah, untuk itu, tapi karena sekarang kita masih musim pandemi, maka tempat wisatanya kita secara virtual aja ya, lihat-lihat di Google atau di YouTube, karena tidak bisa ya, banyak tempat wisata yang ditutup selama pandemi ini. Seperti itu. Yuk kita mulai masuk di halaman 119 pembelajaran 1. Rekreasi itu menyenangkan, pikiran menjadi segar karena bisa melepas lelah. Rekreasi yang aman dan nyaman membuat bahagia banyak orang. Oke, berwisata ke Pantai Pangandaran. Ino dan keluarga akan berwisata ke Pantai Pangandaran. Mereka pergi naik kereta api ke Bandung. Dari Bandung, perjalanan dilanjutkan dengan bus menuju Pangandaran. Nah, ini ibu dan ayah, Ino, ayah, ibu, dan Arin berangkat dari stasiun. Mereka berangkat pagi hari ke stasiun kota di sini ya. Ibu, Ino, dan Arin menunggu ayah membeli tiket kereta api. Ayah membeli tiket untuk 4 orang karena mereka perginya berempat. Ino dan keluarga naik ke kereta api. Ino dan Arin duduk sebangku. Kereta pun berangkat. Kereta berjalan perlahan lalu semakin cepat. Setelah membaca cerita istilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Ini di halaman 120. Di balik bukunya ya, di halaman 120. Ini tinggal melengkapi saja, ini yang mudah ya insya Allah. Ino dan Arin pergi berwisata ke kemana? Ke pantai, betul ya. Pantai, sini tulis. Oke, ke pantai ya. Tunggu sebentar. Nah, ke pantai di sini, pantai tulis. Keluarga Raka berangkat, kok keluarga Raka? Ini salah ketik ya. Keluarga Ino berangkat pada pagi hari. Mereka pergi dengan menggunakan
Siapa yang membeli tiket kereta api untuk 4 orang? Kereta api berangkat setelah semua. Iya, ini gampang insya Allah. Oke, kalau sudah di bawah sini ada ayo menyimak. Saat di dalam kereta api, Ino dan Arin duduk sebangku. Mereka berbangku yang sama, berbagi bangku yang sama, begitu juga dengan ayah dan ibu. Yang pertama ada sifat pembagian dengan bilangan 1. Jadi, siapapun yang bilangan dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan awalnya atau bilangan asalnya. Contoh, 3 dibagi 1, maka kamu lihat ininya. Maka 3 jawabannya. 10, misalnya 10 ini 10, tangannya ada 2, 10 dibagi 1. Maka hasilnya 10-nya. 100 dibagi 1, maka hasilnya 100. Satunya nggak usah dihiraukan. 1.000.000 dibagi 1, maka hasilnya 1.000.000. Gitu. 3 dibagi 1, 3. 5 bagi 1, 5. 7 bagi 1, 7. Itu sifat bilangan pembagi 1. Sama juga kayak perkalian. Perkalian 1 siap berapapun dikali 1, maka hasilnya pengalinya. Contoh, 100 kali 1, 100. 700 kali 1, 700. 1.000.000 dikali 1, 1.000.000. 5.000.000 dikali 1, 5.000.000. Itu contoh. Lalu yang kedua, ada sifat pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan apapun, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1, kebalikannya. Contoh, 5 dibagi 5, hasilnya 1. 10 dibagi 10, hasilnya 1. 100 dibagi 100, hasilnya 1. 1.000.000 dibagi 1.000.000, hasilnya 1. Ya, 500.000 dibagi 500.000, maka hasilnya 1. Nah, itu sifat pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Kalau di sini contohnya 6 kue dibagi ke 6 piring, maka 6 dibagi 6 hasilnya 1. Ini gampang ya, insya Allah. Nah, ini ada kesimpulan sedikit. Kini aku tahu bahwa suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, kebalikannya, jika sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Nah, kalau kamu sudah paham, silakan kerjakan di bawah ini. 1 sampai 10, lalu 1 sampai 10. Ini gampang ya, insya Allah. Kalau kamu sudah paham. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke halaman 123. 123 ya. Ya, 123 di sini adalah bacalah percakapan dan cerita berikut ini. Apa yang akan kakak lakukan di pantai? Kata si Arin. Kakak akan berenang dan membuat istana pasir. Di mana kita akan menginap, Kak? Kita akan menginap di hotel. Berapa lama kita berwisata? Kita berwisata selama 3 hari. Nah, di sepanjang perjalanan, Ino dan Arin juga bernyanyi-nyanyi. Mereka menyanyikan lagu bertema perjalanan. Nah, ini dilewati saja ya. Ini lagu naik kereta api. Nah, kalau sudah terakhir di pembelajaran 1 ini ya, kalau nggak salah di pembelajaran 1 ini terakhir. Ya, betul sekali. Di halaman 125. 123 dan 124-nya itu dilewati saja. Ini praktek membuat kerang hias. Kerang hias nanti kita susah dapat kerangnya, maka kita lewati saja. Jadi mulai di halaman 125 lagi. Ini terakhir. Di pantai, Ino dan Arin bermain dengan riang. Bermain di pantai memang mengasyikkan, namun kita harus berhati-hati. Bermain di pantai harus ditemani oleh orang tua atau orang dewasa. Jangan berenang jauh dari tepi pantai. Ombak di tepi pantai sangat kuat. Ombak dapat menghanyutkan hingga ke tengah laut. Jangan lupa gunakan pelampung. Setelah berenang, Ino dan Arin membuat istana dari pasir. Istana yang dibuat besar dan megah. Ino dan Arin senang bermain di tepi pantai, namun mereka mematuhi aturan yang ada. Ino dan Arin juga ikut menjaga kebersihan di sekitar pantai. Oke, kita jawab. Mengapa kita harus berhati-hati saat bermain di pantai? Kenapa? Karena apa? Karena
Ombak di tepi pantai atau di pantai sangat kuat ya. Itu Ustaz kasih bocoran ya. Apa yang harus kita gunakan saat berenang? Iya, apa? Iya betul, ini kamu sering. Biasanya kalau berenang masih belum lancar, biasanya pakai ini. Mengapa kita harus menjaga kebersihan pantai? Mengapa? Siapakah yang dapat menemani kita saat bermain di pantai? Siapa yang dapat menemani kita? Bisa ditemani oleh orang tua atau orang dewasa. Oke anak-anak, mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami karena insya Allah materinya masih mudah-mudah ya. Tinggal memahaminya saja. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.